duduk kembali. Merdeka belajar? Merdeka belajar? Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pembekalan buat calon pendamping guru penggerak saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maaf Pak ya. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di gedung Aula Grand Mercure Ibis Yogyakarta dalam rangka penutupan pembekalan pendamping guru penggerak tahap 2. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita meninggikan kehadiran dari Ustaz Muhammad SAW. Karena atas berkat perjuangan beliau lah kita masih bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam sampai saat sekarang ini. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Kasiman selaku Kasubdit Koordinator Program. Penghormatan saya kepada Bapak Yogi Aryana selaku Koordinator Fasilitator. Dan yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu pendamping yang luar biasa. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan testimoni mewakili Angkatan 2. Sebelumnya, ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi karena ini merupakan hal yang unpredictable bagi saya dan merupakan hal yang biasa. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Diberi kesempatan ini membuat saya semakin semangat dan semakin yakin untuk memberikan efek yang lebih baik ke depannya buat pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan dan ini merupakan suatu
hal yang sangat kita nantikan juga gitu. Kalau kita flashback, mulai dari seleksi, kemudian kita melakukan critical essay, mengisi critical essay, tes wawancara, pembekalan tahap 1 secara daring dan pembekalan tahap 2 secara luring. Dan setiap levelnya itu kita mendapatkan di setiap levelnya itu ada problemnya masing-masing gitu, dan memiliki kesan masing-masing di setiap levelnya. Dan untuk ini pada tahap pembekalan tahap 1 itu mungkin kita lebih merasakan kesan yang lebih mendalam. Kenapa? Karena kita melakukan pembekalan tahap 1 itu secara daring. Walaupun Bapak dan Ibu semua tidak ketemu, jadi kita ketemunya secara virtual. Tetapi saya melihat di sini semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya, walaupun sakit, walaupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, walaupun koneksi internetnya mati listrik, tapi Bapak Ibu semua tetap semangat sampai akhir ini. Ibu berada di tahap sekarang, luar biasa. Kemudian untuk pembekalan tahap 2 di sini memberikan kesan tersendiri bagi saya pribadi, karena saya berada di ujung barat Pulau Sumatera, dan untuk dari satker saya menuju ke bandara itu membutuhkan waktu 8 sampai 12 jam. Sehingga hal ini menjadi tantangan sendiri bagi kami. Dan kalau boleh sedikit cerita, untuk saya yang dari Aceh itu kami menginap selama 2 hari di bandara. Jadi pertama kami menginap di Bandara Bandara Kuala Namu, dan kedua kami menginap di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hal ini dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dan tiketnya habis, Bapak Ibu. Jadi untuk tiket keberangkatan Minggu itu habis, dan ada hari Senin itu ada tiket tetapi di reschedule gitu. Jadi hal ini tidak menurunkan semangat kami untuk bisa hadir di sini untuk bertemu Bapak Ibu pendamping yang lainnya yang luar biasa. Dari angkatan 1 ya Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih, mohon izin saya buka masker ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wenbian Nuseda. Saya adalah guru di SMA Swasta Katolik Baktiar Sama Omere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya perwakilan dari angkatan 1. Saya memulai testimoni saya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat, kasih karunia dan rahmatnya kita semua dapat dihimpun, dikumpulkan di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu transformasi pendidikan di Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kasiman, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Fasilitator, Admin, dan yang saya banggakan rekan-rekan calon pendamping guru penggerak angkatan 1 tahun 2020. Angkatan berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Maksud saya kita semua di angkatan pertama kan? Iya. Angkatan pertama. Baik, untuk membuat kita lebih semangat lagi, sebelum saya menyampaikan testimoni secara detail, maka saya akan membacakan sebuah pantun untuk kita semua. Sepakat ya? Sambal terasi, sambal tomat, rasanya sungguh nikmat. Izinkan saya menyampaikan hormat. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan sedikit testimoni, kembali mereview tentang pengalaman yang terjadi selama masa pembekalan kita secara daring. Itu sangat sungguh luar biasa sekali. Bagi kami di angkatan 1 itu banyak sekali istilah-istilah yang muncul di sana. Terpental, masukkan kembali ke grup,
bagaimana caranya saya tidak bisa masuk lagi, banyaklah istilah-istilah itu. Tapi istilah-istilah itu sebenarnya bisa kita mentahkan, karena sebenarnya Bapak Ibu pendamping ini, calon pendamping maksud saya, itu sudah sangat luar biasa sekali karena sudah memiliki semangat. Sehingga saya bercerita kembali bahwa ada teman-teman kami yang mungkin sekarang lagi ada di Makassar itu, ada yang mengikuti secara daring itu di atas mobil. Ada di sini teman saya Pak Hendi ya, berusaha untuk mencari sinyal sampai dengan berada di pinggir pantai. Ya, itu luar biasa. Jadi, tapi itu semua tidak menyurutkan tekad dan semangat kami semua pada angkatan 1 waktu itu, karena kami yakin bahwa kamilah adalah pemegang, pemangku sebagai agent of change, agen perubahan yang akan mentransformasikan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya ketika selesai mengikuti kegiatan pada tahap 1 itu saya selalu berdoa, Tuhan semoga jangan lagi ada daring di tahun yang kedua, karena ya, kenapa? Karena memang saya sudah merasakan betapa beratnya ketika berada daring, bukan karena kita gaptek ya, tapi karena keadaan sinyal, apalagi kami di wilayah timur itu ya masih dibilang sangat kekurangan sekali dalam hal untuk fasilitas dalam sinyal jaringan dan segala macam gitu. Apalagi kami pegawai honorer yang mungkin gajinya juga ya di bawah rata-rata gitu, harus Kenapa? Bahkan teman saya sendiri itu pernah mengalami. Saya sudah berkeluarga, gaji saya pas-pasan, pulsanya tiap hari itu minimal 100.000 gitu kan. Ya dari pagi sampai dengan malam. Dan kita itu tidak mengenal waktu. Kenapa? Dari pagi jam 8 sudah masuk Zoom meeting. Teringat betul Pak Andika ini sebagai admin kami. Jadi pagi-pagi itu sudah disapa menunggu nih, tapi itu tidak juga menyurutkan semangat kami. Bagaimana sobat berpikir? Ibu bendahara tolong dia pinjam uang dari pusat. Itu nyata, saya tidak karang-karang ya. Saya tidak karang-karang. Nah, ketika pembekalan di hari ketiga, itu kepala sekolah kebetulan saya bernaung di bawah Yayasan Sekolah Katolik, jadi suster kepala sekolah kami. Beliau juga sangat antusias sekali, tapi beliau tidak mengalami apa yang saya alami, bahwa saya sebenarnya tidak memiliki uang untuk beli pulsa. Ya, saya ke bendahara diam-diam, Bu Bendahara, tolong dong gaji saya nanti pada saat gajian baru dipotong aja begitu. Ternyata apa yang tertulis saya ke bendahara disampaikan kepada suster kepala sekolah. Puji Tuhan, suster kepala sekolah menyebut baik itu. Mulai hari itu saya disiapkan tempat khusus ya. Karena pada dasarnya juga sangat mendukung begitu. OWP kenapa tidak bilang dari awal-awal? Ya rasa diri juga lah, saya sebagai pegawai di sini kan tidak mungkin saya juga harus bermegah karena juga bahwa saya tahu diri begitu. Nah, dalam pembekalan kami di angkatan 1 daring itu istilah kami adalah, kalau saya selalu menggaris bawahi, berdarah-darah perjuangan kami. Sangat berdarah-darah. Kenapa? Dari pagi sampai dengan malam itu kalau kami di bagian timur itu bisa sampai dengan jam 3-4 pagi. Itu kami harus menyelesaikan tugas itu. Kenapa? Takut tidak lulus. Nah, karena ada rasa takut itu, maka kami semakin semangat. Semakin semangat. Nah, dikatakan lagi kami tanya kepada instruktur, fasilitator, Pak Dika juga sering nakut-nakutin saya. Bagaimana ini perjuangan kami seperti ini, tolong ya diikuti Pak, itu prosesnya. Bagaimana juga dengan rasanya kok pembekalan, tapi ini juga masih seleksi, kan bingung saya waktu itu. Pembekalan kok seleksi gitu, jadi mungkin sebentar juga saya berharap bahwa Bapak Kasiman bisa memberikan kejelasan kepada kami sebelum kami dibuka. Kami harus menjelaskan. Kami menjadi calon yang bergerak, atau mungkin sebentar kami langsung dikukuhkan menjadi pendamping calon juga. Mohon maaf Pak, saya membuat menjadi dulu sebentar. Pengalaman ya, pengalaman setelah itu saya saya langsung tuh, mungkin dari angkatan 1 di kelas kami, kelas C, itu saya mungkin yang pertama kali, wah polling luring dan daring, luring langsung tanpa pikir panjang lagi gitu kan. Karena
Karena apa? Karena saya memiliki cita-cita, saya menginginkan untuk bisa berhadapan bertemu langsung dengan pihak dari Kemendikbud dan tentunya para teman-teman semua yang ada di tempat ini. Karena apa? Karena ketika kita bertemu bersama-sama, kita mulai merasakan kita ada energi positif yang akan terbangun di sana. Ya, kita bagaimana bisa merasakan prosesnya? Karena bagi saya bahwa ini bukan tugas yang kacang-kacang ya, tapi tugas yang sangat berat. Jadi ketika bagaimana di lapangan itu kita akan berhadapan juga dengan guru dan tentunya guru-guru calon-calon guru penggerak itu pun mungkin ada yang levelnya di atas kita secara segi pengalaman dari kualitasnya. Apalagi saya yang baru menjadi guru notabene baru 8 tahun. Saya mengambil contoh bahwa kenapa? Karena wakil kepala sekolah saya yang sudah berada di sekolah saya itu sudah sekian puluh tahun dan juga bergelut dalam bidang akademik di kurikulum itu juga lolos untuk sementara lolos di calon guru penggerak begitu. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan bahwa dan saya sangat bersyukur bahwa ketika berada pertama gini dan juga saya sarjana pendidikan bukan seperti teman-temannya yang doktor, magister dan segala macam, tapi dengan adanya pembekalan di luring tahap 2 dan di luring tahap 2 ini dan juga di daring tahap 1 itu tidak begitu saja menyicilkan niat saya bahwa saya terpilih karena saya mampu dan memiliki kompetensi dan saya rasa semangat ini pun pasti ada dari teman-teman semua. Terwakilkan tidak apa yang saya sampaikan. Pengalaman yang berikut adalah ketika sudah semangat luring gitu kan, istri saya tidak mengizinkan. Nah, takut nanti terinfeksi COVID-19. Mau tidak mau, karena saya juga sempat wanti-wanti juga, karena ya rasa saya kepada keluarga tentunya karena saya baru memiliki anak baru umur 2 tahun lebih gitu, sehingga itu pasti was-was. Tapi saya akalin saja istri saya. Saya ketika itu tiket pulang pergi apa segala macam diganti, walah uang lagi nih ceritanya. Ya, tapi saya tidak hilang akal. Saya langsung pergi berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah bahwa suster ini ada undangan dari kementerian ikut luring, karena saya sudah pilih luring. Jadi mau tidak mau maka saya harus pergi mengikuti kegiatan ini. Kalau seandainya saya tidak pergi mengikuti kegiatan ini, maka secara resmi pasti saya akan dinyatakan mengundurkan diri. Wah, beliau ini sudah bagus, sudah diangkat-angkat, sudah dipuji-puji di sekolah, tiba-tiba kalau tidak pergi kan kasihan juga karena untuk perwakilan untuk SMA di kabupaten saya itu cuma saya dan juga rekan saya Ibu Vera yang juga hadir pada malam hari ini. Itu cuma kita berdua. Dan 4 orang teman-teman dari Kabupaten Sika itu 4 orang di SMP itu memilih untuk daring dan 2 orang itu belum berkesempatan hadir karena tercekal juga masalah untuk bisa mungkin menentukan pilihan yang terbaik karena sedang mengikuti ujian SKB CPNS. Sampai dengan pada saat mau booking tiket terbentur, rapid test lagi. Sorenya langsung pergi rapid test dan puji Tuhan ternyata juga dinyatakan non-reaktif. Tiket pesawatnya saya harus transit di berbagai macam tempat dan juga mungkin nanti tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu pulangnya muter-muter Pak, bukan lagi seperti kemarin. Saya dari sini harus ke Jogja. Bersyukur saya tidak memilih ke Surabaya. Kalau ke Surabaya, ke Jakarta. Bersyukur saya tidak pilih ke Surabaya. Kalau Surabaya berarti transit 15 jam. Ada yang mengalami 17 jam? Ya, risiko ya. Saya 6 jam nanti di Jakarta. Setelah itu ya subuhnya balik ke Makassar dan kembali ke Maumere. Saya berharap bahwa kita semua yang sudah menentukan ini, kita memiliki semangat teman-teman. Jadi kalau seandainya ada kendala-kendala kecil dari itu mah tidak usah diatap lah begitu. Ini sebagai awal bagi kita untuk bisa berhadapan dengan calon guru penggerak ketika kita berada di lapangan. Untuk kesan saya nanti menyampaikan kesannya nanti semoga bisa terwakilkan semua ya teman-teman. Saya berharap bahwa itu kegiatan ini sangat luar biasa sekali bagi kami karena kami
dianggap mampu dan kami diberi kesempatan untuk bisa menjadi bagian daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memiliki tujuan mulia untuk bisa mengubah arah pendidikan Indonesia ke yang lebih baik. Jadi kesan ini pastinya semua teman-teman mungkin ada yang akan merasa bangga, terharu dan semuanya itu. Mari kita sama-sama, kita bergandengan tangan, kita satukan semua tekadnya kita untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Dan pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, Bapak Kasiman, tolong status kami dijelaskan. Pesan yang berikut, mungkin Bapak Kasinan juga bisa menyampaikan suara kami kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa kami yang hadir pada saat ini dan juga teman-teman yang nantinya akan mengikuti daring itu kami tetap terakomodir dengan baik sesuai dengan basic yang sudah kami miliki ini. Program ini tentunya harus tetap dilanjutkan karena program ini program yang sangat baik. Kami berharap jangan sampai 4 tahun, boleh perlu itu dikembangkan terus, ya, dikembangkan terus. Bukan berharap untuk mendapatkan sesuatu ya, tapi sesuatu yang kami harapkan di sini adalah bagaimana kami bisa membagi ilmu untuk perubahan pendidikan Indonesia itu yang menjadi lebih baik. Itu tekad kami. Terlalu banyak ya saya ngomong ya. Lanjut ya. Baik, kalau rekan saya dari Aceh, Wahaba ya, saya pernah dulu ke Aceh juga sehingga Wahaba masih teringat ya, itu tadi mengutip Barack Obama, ungkapan dari semangat dari Barack Obama. Saya ajak kita semua di tempat ini untuk berdiri, kita semua berdiri ya, teman-teman semuanya kita berdiri semua, ya, kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Salah satu lagu kebangsaan Indonesia ya, yang bisa mempersatukan kita. Teman-teman di angkatan 1 pasti masih ingat yang dari ya. Nah, sekarang kita memberikan semangat kita. Kenapa? Dari Aceh sampai dengan teman-teman kita di Merauke yang saat ini yang mengikuti kali kedua, kita memiliki satu tekad bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia itu lebih baik, kita harus bersatu. Oleh karena itu sekarang mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan saya pandu dari sini. Siap teman-teman? Guru bergerak! Guru bergerak! Satu Nusa, satu